Nanya tuh, kalau Eh, kamu seorang PR nanti masuk organisasi itu apa gunanya? untuk bertukar informasi antara anggota unit-unit komunikasi yang ada di satu organisasi, Pak. Hmm. Mm-mm. Jadi eh, pertukaran pesan antara anggota satu dengan anggota yang lain yang ada di organisasi tersebut, Pak. Kemudian ada komunikasi eksternal, yaitu adalah eh, komunikasi yang terjalin antara suatu organisasi dengan publik, Pak. Contohnya eh, apa? Jumpa pers atau misalnya publikasi apa informasi yang ada di organisasi suatu organisasi dan disampaikan ke publik. Terus ada organisasi dari berdasarkan apa? Pokoknya ada organisasi eh, organisasi ke atas, itu adalah organisasi yang terjadi eh, organisasi yang disampaikan dari bawahan ke atasan. Organisasi ke bawah itu komunikasi yang terjadi yang disampaikan dari atasan ke bawahan. Contohnya tuh kayak seperti perintah atasan ke bawahan, Pak. Ya, ke bawahan. Berarti untuk jadi seorang PR profesional kamu harus Mengetahui semua. mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi. Kemudian apa lagi kira yang perlu dibutuhkan seorang PR yang profesional itu perlu mempunyai ilmu apa, keahlian apa menurut kamu? Kenapa dalam komunikasi kamu juga belajar? Padahal kamu PR ya, kamu juga belajar jurnalistik, kamu juga belajar broadcasting. Sebenarnya itu ada gunanya nggak untuk seorang PR itu nanti menurut kamu? Hmm, Ada nggak gunanya tuh? Atau hanya belajar-belajar gitu aja? ada, Pak. Nah, apa kira-kira? Apa hubungannya dengan dunia PR itu? Untuk menilai suatu masalah dari sudut pandang seorang jurnalistik, Pak. Jadi Maksudnya gimana tuh? Kamu seorang PR nih di perusahaan. Tuh, untuk jurnalistik itu gunanya untuk apa? Kemampuan kamu jurnalistik itu gunanya untuk apa? untuk mempublis informasi, Pak, Hmm, ke publik. misalnya membuat apa? Membuat berita, misalnya itu Hmm, mengumpulkan berita, hmm, terus penyuntingan mengumpul berita, terus mengumpulkan data, membuat hmm. berita, terus penyuntingan berita lalu dipublikasikan ke publik. Press release kamu tahu? Press release tahu? Jadi masuk press release itu apa? Itu Eh, orang PR yang melakukan itu apa tidak? Berita yang disampaikan ke Hmm, itu, Pak, ke publik. iya. Berarti jurnalistik itu penting bagi seorang PR. Ya, Bisa mempublis berita dan sebagainya. Kemudian apa yang dibutuhkan, apa gunanya bagi PR itu untuk mengetahui berita-berita yang dibuat oleh wartawan dan sebagainya itu sebagai seorang PR untuk apa itu? untuk menjadi evaluasi. Hmm. Lalu untuk menjadi evaluasi agar diperbaiki, misalnya ada masalah, untuk menjadi lebih efektif lagi, Pak. Misalnya jika ada yang Nah, kurang, misalnya broadcasting itu apa? casting itu Apa hubungannya dengan seorang PR? Harus pula belajar broadcasting, mengetahui broadcasting, kira-kira apa kaitannya apa? em, broadcasting itu ilmu Apa kaitannya dengan seorang PR harus mengetahui pula dunia penyiaran itu untuk apa? Atau dunia penyiaran itu masalah apa aja yang dibahas dalam dunia penyiaran itu sehingga ada hubungannya dengan PR itu? Contohnya apa? menyiarkan berita, Pak. Hmm? Menyiarkan informasi atau berita. Ya itu tadi udah. Apa kira-kira? Em, di Yang berita kamu masukkan tuh di mana itu? di Di media, surat Pak. kabar atau di mana? Iya, di media seperti surat Hmm. kabar, media sosial Hmm. atau televisi. Oh, hubungannya itu, Pak, seorang PR itu kan seperti membuat berita, Hmm. lalu dikelola, terus disiarkan, dimasukkan di apa, maksudnya diposting ke
disiarkan ke media Pak. Hmm. Seperti media cetak, media internet atau televisi atau saluran radio melalui broadcasting itu Pak. Itu. Iya. Jadi PR harus tahu juga broadcasting. Iya Pak. Apa contohnya itu? Kegiatan-kegiatan broadcasting itu apa? Editing video seperti itu. Buat video. Apa lagi? Eh, Mengelola mengelola media. media menjadi Media apa? media penyiaran Pak. Kan ada media online, Ada media media sosial. media online, Kan media itu harus dikelola juga. Instagram kayak Facebook kayak itu kan harus ada postingan-postingan juga. Kemudian dokumentasi, perlu kemampuan apa seorang PR itu? kemampuan editing Pak. Editing apa itu? Video. Video Tuh. atau editing menyunting berita gitu Pak. Foto enggak penting. Nggak perlu Pak, Nah, itu. karena foto itu menjadi salah satu yang terpenting juga Pak. Harus menarik agar membuat orang tertarik untuk membaca atau melihat berita tersebut Pak. Etika profesi PR itu apa yang kamu tahu? Gimana etika PR itu gimana? Seperti apa etika PR? Nggak tahu. Aduh, Pak. Mana yang boleh, mana yang tidak? Apa? Di humas itu seperti apa? Itu sama nggak Pak sama hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang harus diperhatikan sebagai Setiap seorang profesi itu kan ada kode etiknya. Yang kamu ketahui tentang PR itu apa? Harus tahu dong, kalau enggak gimana? Kamu bisa aja melanggar kode etik sebagai seorang PR. tidak ada unsur sara dan Apa? So iya, kode etik jurnalistik enggak? Kalau PR apa? Enggak pernah? Kamu belajar? pernah Ada Pak, kan? tapi lupa Pak. Apa nama mata kuliahnya itu? Etika profesi dan public relation Pak. Etika? Profesi. Tuh, nggak ada ingat satu pun. Biasanya kan ada itu di perhimpunan humas, di apa, setiap profesi itu ada kode etik kan? Ada Pak. Ada kode etik jurnalistik, ada kode etik penyiaran. Apa? Masa kamu nggak tahu di PR? Gimana mau jadi PR nanti? Kamu melanggar kode etik gimana itu? Ada Pak. Apa kira-kira? Manajemen krisis, kamu pernah dengar nggak manajemen krisis untuk dalam PR itu? Apa itu? Contohnya atau apanya seperti apa itu? Manajemen krisis. Manajemen krisis itu cara mengatasi krisis yang terjadi di perusahaan. Ya, contohnya apa? Contohnya krisis, misalnya ada masalah di dalam perusahaan. Masalah apa? Internal maksud kamu? Masalah kan ada dua, internal, eksternal. Perusahaan menghadapi krisis apa maksud kamu itu? Masalah di dalam itu apa contohnya? Masalah internal dan eksternal Pak. Ya, apa contohnya? Kemudian PR itu melakukan apa? Namanya manajemen krisis kan? Tentu ada masalah, ada penyelesaian. Seperti apa itu yang disebut manajemen krisis itu? Pernah dengar kan? Pernah Pak, pernah belajar. Nanti kamu jadi PR atau ada masalah kamu bingung. Apa? Manajemen krisis itu contohnya. Apa aja yang dihadapi perusahaan? Misalnya PLN. Apa biasanya sering PLN terjadi? Misalnya kerusakan kabel misalnya Pak sampai berhari-hari. Lalu seorang PR itu akan Kabelnya maksudnya kabel perusahaan, listrik mati atau apa nih maksudnya nih? Oh ya, listrik mati misalnya Pak. Jadi misalnya listriknya mati sampai seharian gitu. Jadi seorang PR pasti akan seorang PR akan memberikan informasi kepada publik gitu, apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan, dan juga menjelaskan apa tindakan-tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak. Apa tindakan yang perusahaan akan lakukan. Bagaimana PR tahu itu? Kalau orang ada masalah dengan itu gimana PR tahu itu? Dari dari pihak
kan ada keluhan-keluhan pelanggan dan sebagainya. Itu kan tugas PR juga ya, untuk mendapatkan data itu, kemudian mengcounter berita, mungkin ada yang berita memojokkan dan sebagainya ya, dalam masa krisis. Oke, apa lagi? Kamu pernah dengar government relation dalam PR? Kalau Government relation ada, apa itu? komunikasi yang terjalin di dalam pemerintahan, Pak. Seperti apa itu? Politik-politik, Pak. Hah? Seperti apa? Misalnya kamu perusahaan swasta nih, yang dimaksud government relation itu apa? Perusahaan yang Government artinya apa? pemerintahan, Relation? hubungan, Pak. Nah, jadi, Hubungan antara perusahaan dengan pemerintahan. nah, seperti apa tuh kamu lihat? Perlu perusahaan menjalin hubungan dengan pemerintahan itu? Perlu, Pak. Kenapa? Eh, Kenapa? untuk Perlu pemerintah tuh bagi perusahaan. perlu, Pak. Nah, untuk apa gunanya? Atau bagaimana cara menjalin hubungan dengan pemerintahan itu bagi perusahaan? Pak, Bagaimana cara perusahaan membangun hubungan dengan pemerintah itu? Atau hubungan apa aja perusahaan dengan pemerintah? agak hubungan kooperasional. Ya, seperti apa contohnya? Contohnya Perusahaan membutuhkan apa? membutuhkan izin. Izin. Ya, membutuhkan izin. Perusahaan itu membutuhkan izin menjalankan usaha, Pak. Jadi dengan dengan Terjalinnya hubungan yang baik dengan pemerintahan. Sehingga izin tersebut dapat didapatkan gitu, Pak, dari perusahaan. Tuh ketika terjadi krisis, persoalan perusahaan, misalnya dengan masyarakat dan sebagainya, itu kira-kira perlu enggak hubungan dengan pemerintahan? Perlu, Pak. Apa? Apa gunanya pemerintah itu kalau perusahaan sedang menghadapi masalah, sedang ada konflik dengan masyarakat setempat misalnya, nah, kira-kira apa fungsi gunanya kita menjalin hubungan pemerintah itu supaya apa? Membantu perusahaan untuk membantu perusahaan, Pak, untuk apa ya? Membantu perusahaan agar citranya tetap dipandang baik mungkin, Pak. Kok pakai mungkin? Kamu pernah dengar community development atau CSR? Pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah. Apa itu? Company apa ya? Nggak, apa itu? Kegiatan apa itu? Kan ada CSR perusahaan katanya. Atau community development. Itu program apa itu? Program Apa? Community CSR itu apa apanya? community S Sosi sosial R relation. Responsible. Mana tuh biar nggak tahu CSR? CSR itu apa tuh? Program bantuan apa itu? Nggak tahu kamu? Bantuan ke itu Hmm. misalnya perusahaan itu mengadakan program bantuan ke pabrik yang membutuhkan. Apa contohnya? Misalnya mengadakan program pembagian sembako. Oh gitu. Tahu kamu itu CSR enggak? Masa CSR enggak tahu, tapi kegiatannya kamu tahu. Perusahaan tuh dari program-program dari perusahaan yang bersifat sosial, bantuan baik masyarakat sekitar. Nah, apa kaitannya dengan government relation tadi? Mungkin bisa kerjasama dengan pemerintah dalam menyalurkan bantuan ya kepada orang miskin, ya, atau bantuan-bantuan yang sifatnya
kegiatan apa, kesehatan, bangunan fasilitas sosial, gitu ya. Banyak nggak tahu, nggak bisa mau jadi PR, tamat nanti nggak bisa jadi PR. Bisa Pak, saya dalam lagi. Nah, nggak jadi marketing aja kamu nanti lagi, gitu lagi ya, nggak bisa jadi PR jadi marketing kamu lagi. Hah? Mau jadi PR? Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kita PR itu arti kita telah memilih konsentrasi PR. Bekal apa yang perlu kita persiapkan untuk menjadi seorang PR yang profesional? Itu pasti ditanya nanti, atau ada peluang untuk itu. Ya, serius nih. Iya Pak. Oke, udah itu aja. Ya. Iya Pak, saya dalami lagi Pak. Oh iya, harus gitu. Dah, cukup. Oke teman. Itu nanti Pak. Oh, nanti lah. Kan saya pertimbangkan dulu, kamu banyak tak tahunya. Iya Pak. Tak lulus tak tidak. Nah.